Mari kita sama-sama ucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat melimpah yang Engkau berikan kepada kami, untuk segala pemeliharaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami lihat, Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hal-hal yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu, untuk penghiburan-Mu, untuk segala proses-proses yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur untuk keluarga kami, teman-teman kami, pekerjaan kami, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang selalu Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kami dan juga memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Bila sebentar kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu, kami mau terus datang masuk lebih dalam lagi untuk memuji, memuliakan dan menyembah-Mu. Kami percaya saat ini Engkau sudah ada bersama kami. Biarlah kami bisa merasakan sukacita yang hanya berasal daripada-Mu. Sertai kami dalam persekutuan doa kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siapa yang merasakan damai Tuhan beserta kita pada pagi hari ini, boleh kasih reactionnya. Ya, love-nya. Yuk kita mau terus puji Tuhan. Kita mau terus memuliakan Tuhan karena kita tahu ketika Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah yang sungguh besar di tengah kita, Dia akan menyenangkan kita dan menghilangkan kita dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar.
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi ya, kita mau besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi kita nyatakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Benar ya, Tuhan kita yang ajaib, yang kuasa, dan Dia akan selalu menebus jiwa kita, Dia akan selalu menolong kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam Dia, maka sukacita akan selalu ada di dalam kehidupan. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu semua sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, mari saat ini kita mau datang lebih dalam lagi ke dalam Tuhan. Kita masuk lagi, kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang ada selalu bersama kita. Mari kita serahkan segala beban kita, pergumulan kita hanya ke dalam tangan Dia. Karena kita percaya, ketika kita menyerahkannya, ketika kita berpasrah kepada Dia, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan menolong kita. Karena Dialah kekuatan kita, karena Dialah sukacita kita di dalam hidup ini. Ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu, karena kami percaya dan kami tahu ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami bisa merasakan kedamaian, kami bisa merasakan kasih-Mu, dan kami juga bisa merasakan sukacita yang hanya daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu, kami mau memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami dan Engkau adalah sukacita kami. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah
kepadamu Tuhan. Sukacita kami hanya ada di dalam Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Benar Tuhan, hatiku selalu mau bersuka kepadamu. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang besar, dan kami mau meninggikan Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti dan lebih tinggi lagi. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan,
Percayalah selalu kepadaku, aku akan menyertai engkau, aku akan selalu bersamamu. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau telah melawat kami satu persatu. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang selalu dapat memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu kepada kami. Bila sebentar, ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah mengirimkan Cifangfang untuk ada di tengah-tengah kami untuk mewartakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi dia. Biarlah Engkau pakai dia untuk mewartakan firman-Mu. Biarlah apa yang akan dia perkatakan pada pagi hari ini semuanya hanya berasal daripada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Cifangfang. Biarlah dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Dan saat ini kami juga sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami dan juga pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Cifangfang. Masih di mute.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bro Ensis, Oma Opa. Terima kasih saya diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kemarin ketika saya diminta beberapa minggu lalu ya, diminta untuk membawakan firman di PD Lansia, saya hanya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada Oma Opa, kepada Bapak Ibu. Tuhan hanya memunculkan satu kata di dalam pikiran dan hati saya. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Terdengar, Ci. Aman. Oke. Ya. Jadi ini yang saya dapat. Bersukacita. Bersukacitalah. Karena bersukacita adalah salah satu hal sikap yang sangat penting buat anak-anak Tuhan, terutama kita semua ya yang sudah ada di dalam pelayanan, yang sudah mungkin persekutuan doa bertahun-tahun. Kalau kita tidak bisa menghidupi perasaan ini, sukacita ini, rasanya apa yang sudah kita dapatkan jadi sia-sia. Ya, kita kembali hidup di dalam kedagingan kita, masalah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan segala macam. Sukacita ini tidak akan nampak di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Sukacita berbeda dengan bahagia. Nah, mari kita lihat apa bedanya bahagia dan sukacita. Kalau bahagia itu timbul dari perasaan ya, perasaan seperti contohnya jatuh cinta, menikah bahagia ya, jatuh cinta pasti bahagia ya, berbunga-bunga, pokoknya bahagia sekali. Tapi sifatnya tidak kekal. Kadang di dalam perjalanannya ketika tiba-tiba putus cinta, kita menjadi bahagianya hilang ya. Menikah juga bahagia. Menikah juga bahagia dong pasti ya, wah kita bisa menikah dengan pasangan yang kita cintai ya. Di dalam perjalanannya kalau kita tidak menyadari, tidak menjaga cinta itu, tidak memelihara cinta itu dan kasih itu, dan kita tidak ada pengenalan akan firman Tuhan, pasti yang ada adalah menjadi duka cita karena berbagai persoalan, berbagai problema yang kita tidak bisa meresponinya dengan baik. Sehingga akhirnya pertengkaran terjadi dan malah akhirnya sampai pada hal yang paling buruk adalah perpisahan atau perceraian ya. Punya anak juga bahagia dong, bahagia pasti, wah baru punya anak pertama, wah sukacita sekali. Dan di dalam perjalanannya ternyata mendidik anak itu tidak mudah ya. Ketika anak balita kita bisa bahagia karena masih lucu, mereka masih disuruh apa aja sama kita nurut, masih nurut sama kita gitu ya, betul nggak? Tapi ketika dewasa mereka bertumbuh, mereka punya kehendak sendiri, mereka kadang-kadang seperti melawan orang tua, kita tuh udah kehilangan bahagia, yang ada adalah jengkel, kesel. Ini anak kenapa ya ini anak, dan berbagai macam. Nah, ini sangat penting di dalam perjalanan ini. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, sering terjadilah pertikaian antara orang tua dan anak. Anak kurang ajar sama orang tua luka batin sama anak. Betul? Ini yang sering terjadi, yang sering kita lihat ya di dalam kehidupan, meskipun itu anak-anak Tuhan ya. Nah, yang ketiga contoh, dapat hadiah. Oh ya, senang banget dapat hadiah ya. Ya hanya saat itu, udahnya ya udah lewat gitu. Naik gaji, wah senang banget naik gaji, wah berarti saya bisa beli ini beli itu. Tapi setelah itu lewat ya udah gitu. Seperti biasa lagi saja. Jadi Bapak Ibu, kalau yang bisa saya katakan bahagia itu karena perasaan, bisa berubah tergantung hati kita, kondisi hati kita, tergantung situasi kita dan keputusan kita. Nah, kita lihat sukacita. Sukacita ini saya bicara tentang sukacita di dalam Tuhan ya, sukacita di dalam Tuhan. Jadi meskipun ada masalah relasi, mungkin kita ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, atau ada masalah relasi dengan teman kita, atau siapapun itu. Terus mungkin ada masalah ekonomi di dalam kehidupan kita, masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan berikutnya mungkin kita ada masalah sakit penyakit karena kesalahan kita, tidak menjaga badan, atau mungkin sakit penyakit karena ujian, karena
supaya kita dekat sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan berbicara melalui kelemahan fisik kita. Dia berharap kita datang kepadanya, misalnya seperti itu ya. Dan masalah-masalah lain yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita sudah ada di dalam sukacita Tuhan, kita akan tetap sukacita dan tidak terpengaruh dengan apapun situasi kondisi di luar kita. Kita tetap sukacita karena kita beriman kepada Tuhan. Jadi karena sukacita itu datangnya dari dalam hati, bukan memakai perasaan, dari hati yang paling dalam. Dan kita beriman kepada Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu bedanya bahagia dan sukacita. Nah, mari sekarang kita lihat firman Tuhan tentang perintah untuk bersukacita. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9, saya akan bacakan satu-satu sambil saya bahas ya. Saya suka sekali dengan ayat ini. Karena ayat ini juga merubah hidup saya, meskipun berbagai persoalan masih mendera saya, tapi saya tetap sukacita. Yang pertama, perintah dari firman Tuhan ini adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di situ yang saya bold merah, senantiasa berarti terus-menerus, tidak terputus, apapun situasinya, tidak dikendalikan oleh situasi. Jadi terus-menerus, apapun situasinya, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Nah, ini yang ayat nomor 4, artinya kita harus terus-menerus meletakkan sukacita itu di dalam hati kita. Sehingga sikap kita, perilaku kita, karakter kita akan tercermin, terlihat sukacita dari wajah kita. Saya seringkali melihat orang yang dia sudah pelayanan, ini contoh ya, tapi saya percaya di sini tidak ada. Saya punya teman gitu soalnya, dia sudah pelayanan dan sudah mengerti, tetapi hidupnya ketika dia menghadapi masalah, itu mukanya bisa ditekuk terus gitu. Jadi tidak terpancar di dalam muka dia. Berarti dia belum meletakkan sukacita itu di dalam hati. Hanya sebatas mulut saja. Nah, itu percuma karena kita tidak akan merasakan benar-benar sukacita yang dari dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa adalah penting, terutama kita yang sudah ada di dalam pelayanan dan yang sudah mengerti firman Tuhan. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ketika kita sukacita, wajah kita pasti sumringah ya, cerah, ceria, adem, dan yang sudah seumuran opa oma mungkin kelihatan damai, bijak, seperti itu ya. Dan biarlah orang itu melihat ada Kristus di dalam diri kita. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Kita sering mendengar bersiap-siaplah, kapanpun Tuhan bisa panggil kita ya. Hidup ini tidak pasti. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Yang pasti hanya satu. Suatu hari kita pasti mati. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Pasti dong, karena itu sudah suatu yang pastian. Nah, karena hidup ini tidak pasti, ya marilah kita sama-sama isi dengan sesuatu yang baik. Sesuatu hal yang baik, dengan sikap yang baik. Sukacita adalah satu keputusan yang tepat, yang bisa kita lakukan, yang kita bisa pegang, dan kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah sungguh betul-betul hidup di dalam Tuhan. Dan sukacita Tuhan itu ada di dalam kita. Yang ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, salah satu penghalang sukacita atau yang membuat kita sulit bersukacita tentunya kekhawatiran ya. Khawatir tentang ini, khawatir tentang keadaan ini, tentang khawatir itu. Mungkin kita mengkhawatirkan masa depan anak, mengkhawatirkan pasangan kita, apapun itu bisa menghalangi kita jadi sukacita. Tetapi di sini
firman Tuhan menyatakan kita janganlah kamu khawatir. Yang saya bawa tuh tentang apapun juga segala hal yang membuat kita khawatir, Tuhan bilang jangan dipikirkan, jangan lakukan itu. Jangan pikirkan tentang apapun juga yang bikin kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir boleh, saya juga kadang khawatir. Tapi jangan lama-lama. Ketika saya khawatir, yang saya lakukan adalah ketika saya khawatir, saya akan masuk kamar, saya akan berdoa. Sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, saya menyerahkan kekhawatiran saya. Saya khawatir tentang hal ini, itu. Saya sebutkan kekhawatiran saya. Tapi ketika saya berdoa dan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mengerti segala situasi yang saya hadapi, saya bersyukur akan cintanya, dan saya meletakkan semua kekhawatiran itu di dalam doa-doa saya. Setelah itu, udah, saya tidak pikirkan lagi. Udah, saya buang. Nah, ini yang Tuhan mau ada di dalam kita. Bukan berarti, wah nggak boleh khawatir sedikit pun. Nggak, khawatir boleh, tapi janganlah kekhawatiran itu membuat kita jadi tidak bersuka cita. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 ini, dulu sebelum saya bertobat, saya seringkali ketika mengalami masalah, tidak ada damai sejahtera. Rasanya tuh kalau orang Jawa ngomong tuh gemurungsung gitu ya. Gemes gitu, pengen cepat selesai. Tapi kan seringkali masalah itu timbul karena orang lain ya, karena sikap orang lain kepada kita gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan, misalnya merubah orang itu, merubah pasangan, merubah anak. Nah itu tidak damai sukacita. Dulu saya begitu. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan, saya lakukan apa yang di ayat 6 itu, saya berdoa, saya tidak berusaha untuk tidak pernah merubah orang dengan kata-kata saya atau dengan nasihat atau apapun. Ketika saya memberi saran, memberitahu sekali tidak berhasil, saya hanya datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan setelah itu, sungguh Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di sini disebut melampaui segala akal adalah sesuatu yang sangat mustahil. Contohnya, saat ini apakah saya sedang happy-happy, situasinya baik-baik? Enggak, Bapak Ibu. Saya masih ada di dalam badai kehidupan, masih ada masalah keuangan, tetapi saya damai sukacita. Ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, yang sungguh melampaui segala akal, tetapi ada di dalam diri saya. Saya tetap sukacita, malah kalau orang bilang mungkin orang-orang aneh gitu. Wajah saya katanya nih ya, bukan GR ya Bapak Ibu ya, bukan saya GR. Maksudnya kok lebih cerah sekarang dibanding sebelumnya. Saya bilang iya, karena bersama Tuhan kita pasti kuat, bersama Tuhan kita pasti sukacita. Jadi kalau ada orang yang memuji seperti itu, saya malah promosi tentang Tuhan Yesus. Ya, itulah Tuhan Yesus yang membuat saya tetap sukacita meski ada di dalam badai. Berikutnya yang ayat ke-8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Firman Tuhan ini memberitakan kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang baik. Seringkali manusia, termasuk saya juga ya, kadang-kadang kita tuh sudah suka mereka-reka, betul nggak? Kayak misalnya situasi saya seperti ini buruk Pak, saya sudah mereka-reka. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, jangan-jangan banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran saya ini untuk terutama hal masa depannya. Aduh, nanti masa depan anak saya gimana ya? Wah, nanti kalau saya sekarang dalam masalah keuangan, nanti bulan depan saya gimana? Itu dulu saya begitu. Kalau ada masalah gimana? Pokoknya pikiran saya tuh diganggu dengan hal-hal yang negatif. Tapi sekarang saya belajar untuk tetap berpikir positif. Apapun
situasinya saya tetap berpikir positif. Malah seringkali saya perkatakan kata-kata yang positif. Nah, kalau dulu mungkin sebelum bertobat, saya kalau marah sama anak suka peletuk gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang nggak enak didengar, saking emosi. Sekarang saya untuk tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ketika saya marah, jengkel gitu ya, saya diem, saya berdoa. Dan saya tetap mendoakan yang baik anak itu. Bahwa anak saya baik, anak saya lembut, anak saya pokoknya semua kata-kata yang baik yang saya doakan itu yang muncul di dalam, yang keluar dari mulut saya. Dan hasilnya puji Tuhan. Anak-anak saya sekarang, relasi saya sama anak-anak jauh lebih baik. Bapak Ibu tahu sendiri ya, menghadapi anak-anak ABG itu nggak gampang kan. Kalau kita hadapi dengan emosi, mereka akan semakin jauh dari kita. Kita akan semakin sulit untuk memberi masukan, memberi nasihat. Tetapi ketika kita bisa mengerti mereka, kita jaga perkataan kita, mereka tidak takut, intinya ketika mereka berbuat salah, mereka tidak takut maminya ngamuk atau apa, mereka tetap datang kepada saya. Nah, itu yang saya lakukan dan puji Tuhan, ketika saya mempraktekkan firman Tuhan ini, bahwa kita tetap harus mengatakan hal yang positif. Kalau saya marah, Bapak Ibu, kalau dulu saya gini, kalau marah sama anak ya, saya bilang, misalnya anak kadang-kadang ngomongnya keras atau apa gitu kan, namanya ABG kan suka meledak-ledak. Saya akan bilang begini, kamu nggak boleh gitu, itu namanya kurang ajar. Nah, kata yang keluar dari mulut saya ini negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif ya, kurang ajar gitu kan, negatif ya. Nah, saya sekarang menegur, tapi dengan intonasi tenang, dan kata-katanya saya balik menjadi positif. Kalau sama orang tua, ngomong harus sopan. Enak mana didengarnya Bapak Ibu? Buat anak juga dengarnya enak ya. Jadi yang masuk ke telinga mereka itu kata-kata sopan, bukan kurang ajarnya. Ya, makanya seringkali ada ibu-ibu muda nih ya, menasihati anaknya. Kamu tuh nggak boleh nakal, kamu tuh jangan malas. Mereka bingung, kenapa ya anaknya kok nggak berubah-berubah, malas tetap malas, nakal tetap nakal. Saya bilang, coba ubah kata-kata kamu kalau negur anak. Jadi anak baik ya, yang rajin ya, coba kamu lihat. Terus-menerus, harus terus-menerus. Apalagi anak-anak yang masih kecil gitu, yang SD gitu kan, kita harus terus ya memberikan pelajaran-pelajaran yang baik agar mereka tumbuh berkarakter baik juga. Jadi ketika mereka dewasa nanti kita udah nggak repot. Saya baru bertobat mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi ada masa-masa saya pernah melakukan kesalahan di dalam mendidik anak-anak. Nah, setelah itu saya berubah dan puji Tuhan situasi pun berubah ya. Jadi pikirkanlah semua yang baik. Yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini ayat 9 ini ketika ada kata telah kamu lihat padaku, ini ayat ini adalah perikop ini surat Rasul Paulus kepada umat di Roma ketika dia di dalam penjara. Bapak Ibu pasti mengenal ya Rasul Paulus ya, bagaimana Rasul yang sangat radikal di dalam mewartakan firman Tuhan, saksi Kristus yang sangat radikal. Jadi ketika dia di dalam penjara pun dia terus mewartakan firman Tuhan dan menyatakan bahwa meminta kita terus bersukacita dan melakukan hal-hal yang baik. Dia sudah mencontohkan, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Kita sudah mendengar, kita sudah menerima apa yang dia saksikan. Dan dia berharap kita pun melakukan dan mengikuti apa yang sudah dilakukan, yaitu kita mempunyai iman yang teguh, iman yang sangat kuat kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun situasinya kita tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan sehingga ketika sukacita itu ada, sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Setiap minggu kita terima damai sejahtera, kita menerima, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak meletakkannya di dalam hati kita, sukacita itu, damai sejahtera itu menguap gitu aja. Kita pulang gereja,
masih bisa berantem sama pasangan kita, berantem sama anak. Padahal kita baru terima damai sejahtera, baru terima berkat dari Tuhan. Berikutnya, next, bisa tolong, next. Nah, apa penghalang sukacita? Yang pasti itu yang nomor 1, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dosa. Dosa kedagingan terutama hawa nafsu, iri hati, dan dosa-dosa lain yang tentunya akan menjadi penghalang sukacita. Tidak ada perbuatan dosa yang menghasilkan sukacita. Kalau bahagia iya, tapi sesaat sifatnya. Ketika kita berbuat dosa, misalnya korupsi gitu ya, kita bahagia, banyak uang, banyak harta, kita bisa foya-foya, bahagia sesaat. Tapi ujungnya kalau ketangkap masuk penjara, ya. Terus kita kemarin ini baru nonton ya kisah yang FS ya dari Sambo. Hasilnya bagaimana? Mungkin awalnya dulu ketika semuanya baik-baik aja, mungkin dia happy gitu ya, bahagia. Tapi kita bisa lihat intinya bagaimana. Dosa tidak akan pernah menghasilkan sukacita. Pasti akhirnya akan menjadi penderitaan, kehancuran, dan tentunya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, penghalang sukacita adalah tidak mengampuni. Ya, tidak mengampuni, bagaimana kita bisa sukacita? Kalau kita ketemu orangnya, kita jengkel. Terus ingat-ingat perbuatannya kepada kita jengkel. Karena sukacita itu harus kita taruh, harus muncul dari dalam hati kita. Yang tadi di slide sebelumnya kan, sukacita itu harus muncul dalam hati kita. Bagaimana kita bisa sukacita ketika kita tidak mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? Ini perintah yang sangat penting dari Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengampuni? Kita sering dengar ya, bahwa mengampuni itu keuntungannya, kalau kita bicara masalah keuntungan, kebaikannya adalah buat kita. Bukan buat orang yang diampuni, ya buat kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa bersukacita, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, kita tidak bisa mengalami damai sejahtera, karena ada yang tidak beres dengan hati kita. Jadi mengampuni sangat penting, karena itu menjadi penghalang sukacita. Berikutnya, penghalang sukacita. Nah, ini tidak menjaga hati dan pikiran. Pasti ya, kalau orang yang tidak pernah menjaga hati, iri hati dibiarin, disimpan terus. Luka batin dipelihara, disayang-sayang, nggak mau dibuang. Sampah semua disimpan di hati. Mana kita bisa sukacita? Mungkin wajah kita juga ditekuk terus. Karena semuanya disimpan. Nah, kalau di sini kita bicara hati dan pikiran, medan peperangan kita pertama adalah di pikiran kita ya. Di pikiran terus diolah, mau dibuang apa disimpan nih? Kalau dibuang nyimpennya di hati. Misalnya contoh, saya ketemu Ibu Vera ya, tapi Ibu Vera melengos ke saya. Terus saya mikir nih ya, asumsi kan ini medan peperangan saya nih. Ih, Bu Vera kok gitu ya? Kenapa ya? Dia ada marah sama saya ya? Kenapa saya dijutekin? Ini kan, ini medan peperangan kita nih, diolahnya di sini. Terus mau apa nih? Saya mau berpikir baik atau mau terus saya simpan? Akhirnya masuk ke hati. Sakit hatilah saya sama Ibu Vera. Betul nggak? Kalau saya mengolahnya dan ini medan peperangan sudah saya tepis, enggak lah. Mungkin Bu Vera nggak lihat saya, enggak lah. Nah, itu saya tepis hal yang baik terus tidak akan jadi disimpan dan tidak jadi sampah. Nih, hati dan pikiran itu harus berjalan bersama-sama. Nggak bisa kita nangkep pikiran yang jelek, hati kita harus tidak akan pernah berhasil, Bapak Ibu. Jadi hati dan pikiran harus berjalan bersama-sama. Bereskan dulu pikiran kita. Tadi di ayat yang tadi menyebutkan kan, pikirkan semua yang baik, mulia, adil, dan hal-hal yang positif. Pasti hati kita akan terus bersih. Jangan suka berasumsi. Seringnya kita berasumsi ya. Saya sering kali menemukan orang-orang yang suka berasumsi. Kadang-kadang tiba-tiba orang tersebut sikapnya berubah. Mungkin dia berasumsi akan hal yang salah gitu. Nah, saya belajar. Ketika ada seseorang yang berubah ke saya tidak pernah berasumsi. Yang saya lakukan adalah saya hampiri orang itu ada apa? Apakah saya ada kesalahan?
Karena saya nggak mau dia berasumsi yang salah gitu. Ada kesalahan, coba jelaskan. Selesai. Dan clear mind, clear heart. Jadi hati dan pikiran kita bersih. Yang keempat, yang pasti ini ya, dari semua satu tadi penghalang 1, 2, 3, ya pasti karena tidak melakukan firman Tuhan ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita nggak mungkin melakukan dosa. Kita tidak mungkin berbuat dosa. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti kita mau mengampuni. Karena perintah Tuhan yang paling utama, salah satu perintah Tuhan yang sangat penting juga, ampunilah kesalahan orang yang menyakiti kita. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Aduh, saya kalau dengar ayat ini ya Bapak Ibu, dulu kan kadang-kadang saya ya waktu saya belum bertobat itu saya enteng aja, kesel aja, saya simpan itu mau kesel aja pokoknya. Saya nggak mau mengampuni orang dia nyebelin gitu, orang dia menyakitin saya. Ketika saya renungkan ayat ini yang, waduh, saya aja banyak dosa. Kalau Tuhan tidak mau mengampuni bagaimana gitu. Jadi saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya melepaskan pengampunan ke siapapun. Saya tidak pernah menyimpan. Saya mengampuni. Apa yang bisa bukti bahwa kita sudah mengampuni? Gampang Bapak Ibu. Contohnya saya. Kalau dulu saya ingat-ingat perbuatan orang yang menyakiti saya akan tiba-tiba bisa nangis ya, bisa kesel gitu, bisa gitu. Kalau sekarang tidak. Ketika saya ingat gitu, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni dia, seperti Engkau sudah mengampuni aku. Dan plong, enteng gitu. Itu Bapak Ibu yang sering saya lakukan, yang saat ini saya lakukan. Saya sudah tidak pernah menyimpan kesalahan orang gitu ya. Apapun clear. Nah, jadi saya tetap sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita sangat penting ya, terutama kita nih yang mungkin sudah khatam Alkitab, sudah rajin pelayanan bertahun-tahun, kalau kita tidak bisa mempraktekkan sukacita ini, apa yang sudah kita dapatkan akan menjadi sia-sia. Slide berikutnya bisa tolong. Nah, bagaimana agar kita dapat hidup dalam sukacita? Yang pasti hidupi firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan berarti kita lakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan ampuni yang menyakiti kita, ampunilah. Sungguh-sungguh mengampuni dari hati kita. Bukan cuma dari mulut kita, tapi sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan itu, kita minta Tuhan beri kekuatan kepada kita. Kemampuan kita untuk mengampuni. Pasti Tuhan akan berikan. Semuanya adalah keputusan kita. Mau mengampuni atau tidak. Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Tetapi ingat sekali lagi, ketika kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni dosa kita. Hidupi firman Tuhan, doa. Nah, kehidupan doa kita juga harus dirubah. Kalau dulu saya berdoanya hanya lip service saja ya, baca. Bapak kami juga ya asal Bapak kami sepertinya nggak ada makna gitu, cuman mengomong aja salam Maria gitu. Sekarang saya ubah. Ketika saya berdoa, saya sekarang berdoanya sudah tidak selalu meminta-minta. Kadang-kadang aja kalau memang ada sesuatu yang urgent, yang itu, ya saya doa. Doa meminta. Tapi tidak setiap kali minta hari ini, Tuhan saya minta hari ini. Tidak. Saya lebih banyak bersyukur dan curhat sama Tuhan. Boleh kita curhat sama Tuhan. Luar biasa. Daripada kita curhat sama orang yang belum di dalam Tuhan, nanti curhat kita bisa kemana-mana, betul nggak? Saya seringkali curhatnya sama Tuhan. Ketika saya doa, saya curhat Tuhan, misalnya contoh saya doa malam hari ya, Tuhan hari ini saya begini-begini, salah nggak Tuhan? Ya aduh Tuhan kalau saya salah, ampuni aku Tuhan. Ya kadang-kadang kita kan tidak menyadari ya, berbuat salah tapi yang tidak kita sadari gitu. Entah itu melalui perkataan kita, entah melalui sikap kita. Itu saya malam-malam saya refleksi Tuhan, ampuni Tuhan gitu. Dan saya akan ngobrol dengan Tuhan. Ucapan syukur sudah pasti ya, ucapan syukur. Kan tadi di ayat yang awal juga berdoalah, boleh kita memohon, tapi dengan ucapan syukur dalam arti ketika doa itu belum dijawab,
Ya jangan marah sama Tuhan, tetap mengucap syukur karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan mungkin menunggu kita berubah dulu. Karena kalau Tuhan langsung jawab, kita mungkin nggak datang lagi sama Tuhan gitu ya. Seperti kadang-kadang kita sama anak gitu ya. Dia minta apa, biar aja dulu. Biar aja. Jadi kan dia datang lagi ke sini, "Ma, Mi beliin ini dong." Ngobrol lagi. Ya nanti. Ya kan datang tuh. Ya, mungkin seperti itu Tuhan. Kenapa doa kita belum dijawab? Ya mungkin supaya kita sering datang gitu. Jangan sampai ketika doanya dijawab, kita udah nggak pernah lagi datang sama Tuhan. Nah, itu yang saya lakukannya, hidupi firman Tuhan dan doa. Yang kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Bersyukur itu sungguh membuat damai. Orang yang tidak pernah bersyukur, hidupnya tidak akan pernah bahagia, apalagi sukacita. Ya karena dia selalu kesel gitu, selalu tidak puas dengan apa yang ada. Kita bisa lihat contoh-contoh di dunia ini ya, Bapak Ibu ya. Orang yang tidak pernah bersyukur, akhir hidupnya sangat mengenaskan dan mengerikan. Kita contoh aja artis-artis yang terkenal ya. Misalnya Michael Jackson, Whitney Houston. Apa yang seharusnya mereka syukuri? Karena berkat yang luar biasa, karena kekayaan, ketenaran, tapi karena mereka tidak pernah bersyukur mungkin ya pasti karena tidak ada pengenalan akan Tuhan, mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ya. Nah, itulah kalau kita terus-menerus hidup di dalam rasa kesel, tidak bersyukur, tidak puas, ya akhir dari hidup kita akan sia-sia. Kita tidak akan masuk di dalam jalan keselamatan Tuhan. Hiduplah dengan bersyukur. Syukuri apa yang ada. Apapun pasangan kita bersyukur Tuhan. Saya ada teman untuk ngobrol. Tuhan, saya ada teman untuk berantem kecil-kecilan. Tuhan, saya ada teman untuk ngantar kemana. Pokoknya hal-hal yang bisa kita syukurin, kita syukurin. Syukurin dengan anak, apapun. Situasi anak kita, puji Tuhan, anak saya sehat-sehat, itu syukuri, perkatakan selalu hal-hal yang positif. Dan itu yang akan kita terima. Meskipun kita belum melihat ketika kita mengucapkannya, kita pasti akan terima. Kepada pasangan juga mungkin ada hal-hal yang ingin kita rubah, tapi kita belum melihat perubahan itu, tetap syukuri dan ucapkan kata-kata positif. Doakan yang positif. Yang ketiga, hiduplah dengan iman. Ya ini sudah pasti ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristiani, kita harus hidup oleh iman. Karena tanpa iman, kita juga tidak akan berkenan kepada Allah. Iman itu adalah, ibaratnya, kalau mobil bensin ya, untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukan, untuk bisa tetap melekat sama Tuhan, untuk bisa hidup di dunia ini yang penuh dengan kekacauan, yang bisa membawa kita pada kehancuran. Tetapi kalau kita hidup di dalam iman, kita akan tetap teguh berdiri, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kita pasti akan tetap bisa hidup di dalam sukacita Tuhan. Yang keempat, sadari bahwa sukacita ditentukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Ya sudah pasti ya, sukacita adalah sebuah keputusan. Apakah kita mau bersukacita atau kita mau terbawa arus oleh kehidupan dunia ini dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai masalahnya. Kita tidak bisa mengandalkan pasangan kita untuk membuat kita sukacita. Kita tidak bisa mengandalkan anak-anak kita untuk membuat kita sukacita. Kita tidak bisa mengandalkan teman-teman kita untuk membuat kita terus sukacita. Sukacita adalah keputusan kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk tetap sukacita, kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Wajah kita akan tetap berseri-seri, sikap kita akan tetap baik, manis, pikiran kita akan tetap positif, di situasi yang negatif sekalipun, hati kita bersih. Tidak ada sampah yang disimpan. Jadi, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, kita yang sudah lama ya
hidup di dalam pelayanan terutama ya, saya percaya Bapak Ibu semua di sini pasti mengerti bahwa sukacita itu penting. Mari kita sama-sama memutuskan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena dengan bersukacita, segala hal yang baik akan terpancar dari wajah kita, dari tindakan kita, dari perilaku kita, dari sikap kita, dan pada akhirnya Kristus akan terpancar di dalam diri kita. Nah, itulah yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang kita layani, baik di rumah, baik di komunitas, atau di pelayanan kita. Terima kasih, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dulu ya buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh kembali Kau ingatkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, akan cinta-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami sadar kami seringkali lalai di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin karena kesibukan kita, karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami kadang jatuh di dalam kelemahan kami, jatuh di dalam dosa kami Tuhan. Dan saat ini, siang hari ini Tuhan, kami mau menyatakan komitmen kami bahwa kami akan tetap bersukacita apapun situasi yang kami hadapi. Dan biarlah sukacita-Mu tetap Tuhan masuk di dalam hati kami dan tetap tinggal di dalam hati kami. Dan juga Tuhan, urapi kami semua yang hadir siang hari ini, agar apa yang akan kami berikan kepada orang-orang yang kami cintai, orang-orang di sekeliling kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami boleh bagikan sukacita kami, Tuhan, sukacita-Mu, dan biarlah kami menjadi saksi-Mu melalui sikap hati kami, perbuatan kami, dan segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sukacita-Mu terus bersinar di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, saya sudah selesai berbicara, dan biarlah apa yang sudah hamba-Mu ini bagikan akan terus menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Cifangfang untuk firman-Nya yang luar biasa keren. Kita jadi tahu ya gimana caranya kita mau kita harus bersukacita setiap saat ya. Yuk kita beri reaction-nya mungkin ya untuk Cifangfang ya. Boleh reaction-nya atau enggak kasih love gitu ya. Oke. Tante Vera mau persembahan dulu atau Tante pengumuman dulu? Persembahan dulu aja ya. Oh ya, oke. Yuk, sekarang kita mau tundukkan kembali kepala, kita mau berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberitahukan kepada kami, sudah mengingatkan kami bahwa kami harus terus bersukacita senantiasa di dalam hidup kami. Karena sukacita adalah salah satu buah roh yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan banyak sekali firman-firman-Mu kepada kami. Biarlah Engkau juga selalu menyertai kami sehingga kami bisa melaksanakan apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi Cifangfang yang sudah membawakan firman. Biarlah Engkau terus memberkati Cifangfang, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati juga pelayanannya. Biarlah ia terus Kau pakai untuk menjadi pembawa berkat-Mu kepada
sesama kepada orang-orang di sekitarnya sehingga dapat memperluas kerajaan-Nya. Ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga kami sudah menerima banyak berkat daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima daripada. Biarlah kami bisa memberikannya dengan ketulusan hati kami, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu ketika kami memberi, maka Engkau juga akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sambil Bapak Ibu boleh ya, nanti ini di sini ada QRIS-nya. Boleh nanti di scan, diambil handphonenya, di scan ya, karena kita online. Terus ada juga kalau ada susah nggak bisa scan QRIS, di sana ada nomor rekening BCA-nya. Nanti boleh Bapak Ibu semua diketik ya, ditransfer. Yuk sambil kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, kita semua mau menyanyikan satu lagu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi ya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahannya, Opa Oma, Bapak Ibu semua. Silakan Tante Vera. Terima kasih Yuli, terima kasih Fang Fang. Silakan Ibu Ketua, Terima Ibu kasih Bu Winda. Yuli. Silakan Bu Winda dulu. Makasih. Terima kasih untuk semua pelayanannya, terutama untuk Fang. Terima kasih Fang, Tuhan memberkati. Untuk Amin. Oscar, untuk Yuli, untuk Pak Surya juga, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa bantuan-bantuan dari tim dari BPK, saya tidak bisa apa-apa. Pengumuman hanya satu, tanggal 1 Maret kita tetap online. Pembicaranya Pak Surya, Bapak Riki, udah ada. terima kasih untuk Pak Riki juga untuk telah bersedia untuk melayani di PD Lansia ini. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Amin. Udah gitu aja Bu Winda. Gitu. Oke, sekali lagi Fang, terima kasih ya Fang, Yul, terima kasih Oscar, Pak Surya, dan untuk tim dari BPK yang sudah menemani acara pada pagi hingga siang hari ini. Dan juga welcome to Bro Riki untuk 1 Maret ya, bergabung dengan kita semua. Nah, untuk teman-teman ada tambahan pengumuman untuk para pengurus, jangan langsung keluar karena ada rapat untuk membicarakan acara ulang tahun PD bulan depan. Sekian pengumuman, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, sama-sama Tante Vera, makasih juga sudah diberi kesempatan untuk Yuli, terima kasih. Ya, makasih Tante Oscar. Ira. Yuk, sekarang kita sebelum ini kita mau mengakhiri acara persekutuan doa kita, Iya. kita mau kembali menenangkan hati kita mau datang kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Kau mengingatkan kami bahwa untuk bersukacita kami harus menghidupi firman-Mu, kami juga harus taat dan setia dalam doa. Kami juga harus bersyukur untuk semua yang sudah kami terima, yang berasal daripada-Mu. Kami juga harus mempunyai iman yang teguh, dan juga kami harus menyadari bahwa sukacita adalah keputusan dari kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu, biarlah Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu membimbing kami dan mengajar kami, sehingga kami dapat senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa agar persekutuan doa lansia ini terus mempunyai semangat yang hanya berasal daripada-Mu, dan juga dapat terus memberkati banyak orang, sehingga setiap dari kami semua yang berkumpul bersama di PD Lansia ini bisa merasakan Engkau hadir. Terus sertai PD Lansia ini ya Tuhan Yesus, biarlah PD ini bisa berkembang dan bisa maju dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bila sebentar kami juga akan kembali melakukan segala aktivitas kami di dalam hidup kami. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kami juga mau kembali ke dalam keluarga kami. Biarlah Engkau terus melindungi dan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang akan kami lakukan benar-benar hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Yuli. Yuk, kita mau sama-sama nyanyikan ya. Kita semua udah menerima sukacita yang berasal dari surga. Kita mau katakan bahwa sukacita ini bisa merupakan kekuatan dari jiwa kita. Dan kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya sebelum kita berubah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya,
Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pecah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bundanya luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Tante. Makasih Yuli. Pujiannya keren, Yuli bikin sukacita beneran. Tuhan Yesus, Cici yang bikin kata Sesuai ini. sama materinya, jadi sambil nyanyi juga sukacita. Amin. Fang, Puji terima Tuhan. kasih. Yuli, terima Ya kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama Cinda. Sama. Terima kasih. Yang Terima lain kasih. jangan kabur. Sama-sama. Ya, kita kabur ya Tante. Terima kasih Yuli. Pamit Yang ya, lain pamit. jangan kabur ya. Ya, terima kasih. Ya, Jangan makasih. kabur Yuli, itu kesian Oscar. Oscar Jangan kabur kemana. itu sayapnya belum kepasang Oscar. Udah pergi ya Oscarnya. Udah pergi. Udah. Oke. Ya udah, aku pamit Terima ya kasih Tante semuanya Ira. ya. Terima kasih, Cinda, Yuli, Bu Susi, Bu Fang-Fang. Linda, Terima kasih Tante Bu Winda. Banwati, Bu Bye. Teh, Pak Surya, Bu Om Surya, Ira. thank you Om Surya. Ya. Yuli, thank you banget. Yuk, sama-sama. Thank you Cici juga Om keren. Surya lagi Keren. tidur. Yuli keren. Yuli nanti kalau tanggal 1 nggak ada yang isi pujian lagi biasa ya Yul. Iya, Tante sok mangga. dikontrak duluan. Siap Dikontrak melayani. 1 tahun. Siap Selalu melayani siap aja ya ya Yul. Yul ya. Saya pamit ya semuanya Yuk, ya. thank you Bang. Yuk pamit ya Terima Tante. kasih. Yuk. Terima kasih. Selamat apa Tante? Terima kasih. Yuk. Kasih ya Yuli. Pagi Bu Iwan, Bu Lina, semuanya Pagi, pagi. Ibu. Bu Lili mana? Ibu Sisi, Ya, Ibu selamat Bona. pagi Bu Vera, Halo, pagi-pagi Pagi Bu Bu Kawan. Lili, Bu Leni. Bu Leni, pagi semuanya. Selamat pagi. Bu Indah. Bon Halo, Pano, Boni. Boni. Bu Leni. ya. Selamat Selamat pagi pagi semuanya. Terima kasih Halo, pelayanannya yang luar Ya, biasa. Bu Dokter. Dokter Lina, Ya, Iya, Dokter Lina, selamat pagi. Udah lama nggak jumpa. Iya. selamat pagi. Bu Sisi, Pandemi. Iya senang ya, Bu Iwan. sama Bu Iwan. Kemarin Bu Iwan nggak datang ya waktu kemarin ya. Pagi Pak Surya. Pagi. Nggak ada Siang foto. waktu ini, Mas.